Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Priyanti dengan NIM X1G1194046. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang soft computing. Materi pertama yaitu pengantar soft computing. Soft computing merupakan metode yang mampu mengolah data dengan baik. Konsep soft computing menitik beratkan kerjasama antara dalam memecahkan suatu permasalahan, sehingga potensi dan keunggulan tiap metode dapat bermanfaat secara optimal. Bagian-bagian dari soft computing sendiri yaitu yang pertama fuzzy logis, yang dimana fuzzy logis ini merupakan suatu representasi dari pengetahuan yang direkonstruksi dengan if then. Sederhananya, fuzzy logis adalah suatu metode untuk mengontrol sesuatu. Misalnya, rekonstruksi if then. Jika cuaca panas, maka turunkan suhu AC. Disinilah fuzzy logis berperan dalam teknologi komputer nantinya. Yang kedua yaitu neural networks, yang dimana neural networks merupakan masa depan dari komputer yang menggunakan soft computing. Neural network adalah tiruan dari jaringan saraf-saraf manusia yang berhubungan dan membentuk sistem. Jadi metode ini ditunjukkan untuk meniru saraf manusia yang kompleks dan dapat menyimpan memori. Yang ketiga yaitu probabilistic reasoning, yang dimana probabilistic reasoning adalah metode soft computing juga untuk membuat komputer atau suatu divisi mengambil keputusan layaknya makhluk hidup. Jadi dari semua data-data yang sudah dimiliki, metode ini memberikan pola-pola tertentu untuk mengambil keputusan. Materi yang kedua yaitu fuzzy system. Logika fuzzy sering digunakan dalam bidang elektronika. Logika ini merupakan jenis logika yang memiliki nilai samar antara benar dan salah. Dalam logika ini suatu hal bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan. Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika Boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner. Logika fuzzy menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Contoh penerapan logika fuzzy berkaitan dengan masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, ataupun kekaburan. Nilai keanggotaanlah yang menentukan tingkat kebenaran dan kesalahan. Materi ketiga yaitu rangkuman video 1, 2, dan 3. Sejarah logika fuzzy. Meskipun konsep logika fuzzy telah dipelajari sejak tahun 1920-an, namun istilah logika fuzzy pertama kali digunakan pada tahun 1965 oleh Lotfizadeh, seorang profesor di UC Berkeley di California. Dia mengamati bahwa logika komputer konvensional tidak mampu memanipulasi data yang mewakili ide manusia yang subjektif atau tidak jelas. Logika fuzzy diterapkan dalam kontrol mesin up oleh Mamdani pada tahun 1974. Logika fuzzy praktis banyak digunakan di Jepang pada tahun 1974. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik sehingga memungkinkan sistem kontrol yang digunakan pada mesin cuci ini dapat menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan seberapa kotor, jenis kotoran, banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor maka sinar yang sampai makin redup. Sistem juga mampu menentukan jenis kotoran tersebut. Vakum cleaner.
Proses kerja vakum cleaner dapat diproduksi oleh Panasonic adalah karakteristik lantai dan jumlah debu yang dibaca oleh sensor inframerah dan mikroprosesor akan memiliki daya yang sesuai dengan kontrol fazi berdasarkan karakteristik lantai. Karakteristik lantai meliputi jenis kayu, semen, ubin, gelemapan, karpet tebal, dan lain-lain. Alasan penggunaan logika fazi. Logika fazi dalam mengendalikan kerja mesin dan produk konsumen jika penalaran tidak akurat. Logika fazi akan memberi alasan yang bisa diterima. Konsep logika fazi mudah dipahami, fleksibel, dan memiliki toleransi. Logika fazi didasarkan pada bahasa alami. Logika fazi membantu mengatasi masalah ketidakpastian dalam rekayasa. Teori dasar logika fazi. Variabel fazi adalah variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fazi. Contohnya adalah umur, kecepatan, suhu, tinggi badan, penghasilan, dan lain-lain. Himpunan fazi adalah kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fazi. Atribut himpunan fazi linguistik yaitu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami atau natural. Contoh seperti suhu panas, sedang, dingin, tinggi, badan, pendek, sedang, tinggi, dan lain-lain. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval antara 0 dan 1. Fungsi keanggotaan mempunyai beberapa macam diantaranya, yaitu kurva linear, operasi himpunan fazi. Operasi himpunan diperlukan untuk perlu penalaran atau intervensi. Operasi himpunan melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan hasil dua buah himpunan fazi disebut dengan predikat. Operasi gabungan atau union disebut operasi Marx dengan operator O dinyatakan sebagai operasi irisan disebut operasi min dengan operator N dinyatakan sebagai operasi komplement disebut operasi not dinyatakan sebagai. Sistem inferensi fazi. Sistem inferensi fazi adalah cara memetang ruang input menuju ruang output menggunakan logika fazi. Basis pengetahuan adalah kumpulan aturan dalam bentuk pernyataan if-then yang dibuat oleh pakar. Fazifikasi merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas atau crypt menjadi variabel linguistik atau fazi menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan. Inferensi adalah proses mengubah input fazi dengan cara mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fazi. Defazifikasi merupakan proses mengubah hasil dari tahap referensi menjadi output yang bernilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang tetap ditetapkan. Keuntungan logika fazi. Struktur sistem logika fazi mudah untuk dimengerti. Logika fazi banyak digunakan untuk tujuan komersial dan praktis. Logika fazi membantu mengendalikan mesin dan produk konsumen. Logika fazi membantu menghadapi ketidakpastian dalam rekayasa biaya rendah karena sensor logika fazi cukup mudah untuk dimodifikasi dalam rangka meningkatkan kinerja sistem. Metode yang sangat kuat karena bisa memproses input yang kurang pasti. Kerugian logika fazi. Validasi dan verifikasi sistem berbasis pengetahuan fazi membutuhkan pengujian ekstensif dengan perangkat keras. Belum banyak terdapat kursus atau balai pendidikan dan buku-buku teks yang menjangkau setiap tingkat pendidikan. Hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan problema kendali menggunakan pengendali fazi. Belum adanya metode umum untuk mengembangkan dan implementasi pengendalian fazi para engineer dan ilmuwan generasi sebelumnya dan sekarang. Banyak yang tidak mengenal teori kendali fazi, meskipun secara teknis praktis mereka memiliki pengalaman untuk menggunakan teknologi dan perkakas kontrol yang sudah ada.
Materi keempat dan kelima yaitu ringkasan neural network. Neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan simulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi simulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil misalnya yang terjadi pada anak-anak, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Fungsi dari neural network diantaranya adalah mengklasifikasikan pola, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output, menyimpan pola yang akan dipanggil kembali, memetakan pola-pola yang sejenis, pengoptimasi permasalahan prediksi. Sejarah neural network. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak pada tahun 1943 ketika Warren McCulloch dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Konsep neural network yang pertama yaitu proses kerja jaringan saraf pada otak manusia. Ide dasar neural network dimulai dari otak manusia, di mana otak memuat sekitar 1011 neuron. Neuron ini berfungsi memproses setiap informasi yang masuk. Suatu neuron memiliki satu akson. Yang kedua yaitu struktur neural network.